Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Paranita. Saya akan mencoba untuk melakukan uji Wilcoxon dan menentukan Eigenscore dalam rangka pemenuhan tugas statistik. Pada kesempatan kali ini, sama seperti sebelumnya, saya melakukan eksperimen dengan judul pengaruh pemanfaatan channel YouTube Marble dengan tema diriku dalam pengenalan konsep gender kepada anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan channel YouTube Marble dengan tema diriku terhadap pemahaman anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang tentang konsep gender. Yang kedua, apakah penggunaan channel YouTube Marble dengan tema diriku dapat meningkatkan kesadaran anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang mengenai peran dan identitas gender. Hipotesisnya di sini saya buat dua. Yang pertama, H0-nya penggunaan channel YouTube Marble dengan tema diriku tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang dengan konsep gender. HA-nya penggunaan channel YouTube Marble dengan tema diriku berpengaruh signifikan terhadap pemahaman anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang mengenai konsep gender. Jenis eksperimen yang dipilih yaitu pre-eksperimen, one group, pre-test, post-test design. Ini di sini ada O1-nya, nilai pretest, X perlakuan, dan O2 itu nilai hasil post-test. Baiklah, kita langsung ke data SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan data pretest dan post-test dari hasil penggunaan channel YouTube Marble untuk meningkatkan kemampuan konsep gender kepada anak usia TKA maksudnya. Lalu di sini uji Wilcoxon ini sebelumnya kita jelaskan bahwa adalah analisis data untuk membandingkan satu data subjek yang sama, yaitu kelompok dependen. Kemarin kita sudah menggunakan Pirate Sample T-Test, tapi ketika data kita tidak berdistribusi normal, maka kita melanjutkan ke tes norm parametrik yaitu Wilcoxon test. Seperti sebelumnya, untuk melakukan uji Wilcoxon ini sama seperti sebelumnya kita harus melakukan uji normalitas. Lanjut kita coba uji normalitas pada data ini, analyze, descriptive statistik, analyze, descriptive statistik, lalu kita ke explore. Nah, di sini data pretest dan kita post-test kita masukkan dalam satu kolom dependent list ini. Klik plot, lalu kita klik normality plot with test. Continue, lalu kita oke-kan. Di sini kita melihat ada tabel deskriptifnya. Di sini ada mean dari pretest, ada median dari pretest, post-test, mean-nya, dan mediannya. Tapi kita tidak melihat itu. Di sini kita langsung lihat ke tes normality-nya. Di sini data yang saya uji ini kita lihat karena datanya di bawah dari 50, maka kita lihat di tabel Shapiro-Wilk. Di sini kita lihat di signifikan ini sebenarnya datanya di atas 0,05. Data ini terdistribusi normal. Namun dari tadi saya tidak menemukan data yang tidak terdistribusi normal. Jadi saya gunakan data ini saja. Kita anggap saja data ini tidak terdistribusi normal. Maka kita bisa melakukan tes non parametrik Wilcoxon test karena memang kita akan menguji coba bagaimana cara melakukan tes tersebut. Lanjut, ketika sudah melakukan tes uji normalitas, kita langsung saja melakukan tes Wilcoxon dengan cara klik analyze, non parametric test, kita ke sini, lalu kita ke legacy dialog, lalu kita pilih to relate sample. Di sini pada variabel 1 kita masukkan pretest dan variabel 2 kita masukkan post-testnya. Oke. Di sini sudah tercentang Wilcoxon, lalu kita oke-kan. Kita lihat di sini ada tabel
Wilcoxon Rank Test. Nah, di sini kita melihat, coba ya, kita copy saja supaya memudahkan untuk penjelasannya. Saya akan copy di Word. Lalu, di sini terdapat ada tulisan negatif rank, positif rank, dan TIS. Apa itu negatif rank? Negatif rank adalah selisih antara pretest dan posttest adalah 0. Di sini ya, 0. Nah, baik dalam N, min, rank maupun sum rank. Ya, di sini. Sedangkan di positif ranknya adalah selisih antara pretest dan posttest dengan min rank dengan peningkatan rata-rata di sini sebesar 10,50 10,50 ya. Di sini peningkatannya terlihat bahwa adanya peningkatan antara pretest dan posttest dengan rata-rata 10,50. Apa itu TIS? TIS adalah kesamaan antara nilai pretest dan posttest. Dapat dilihat dari tabel tersebut, nilai TIS adalah 0, berarti tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Nah, di sini ya, TIS berarti data yang tadi saya ujikan itu tidak ada nilai antara pretest dan posttest yang sama. Oke, lanjut. Kita akan selanjutnya untuk melihat seberapa efektifnya perlakuan pada eksperimen ini, kita juga harus menentukan N-gain score. Kembali lagi kita ke aplikasi SPSS, kita akan menentukan N-gain score-nya. Pertama kita klik transform. Oh ya, sebelumnya untuk menentukan N-gain score, kita akan melihat rumus N-gain score. Di sini saya akan melihat rumus N-gain score. Ini di sini ya. Nah, di sini. Oh ya, sebelumnya saya akan melihat tabel statistiknya terlebih dahulu. Tadi kita belum bahas di tabel statistiknya. Oke, kita terlupa. Kita akan lihat di sini. Ya, di sini tabel tes statistiknya berdasarkan hasil uji Wilcoxon dapat disimpulkan bahwa signifikan two-tailednya di sini kita lihat adalah 0,00. Maka hipotesis HA yang tadi itu diterima dan H0 ditolak. HO ya, H0. H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan pada pretest dan posttest. Artinya, terdapat peningkatan hasil belajar melalui pemanfaatan channel YouTube Marble dengan tema diriku dan pengenalan konsep gender kepada anak usia kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang. Barulah lanjut kita kepada N-gain score. Di sini N-gain score rumusnya seperti yang sebelumnya, skor posttest dikurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang dengan pretest. Mari kita lakukan pengujian menentukan N-gain score. Jadi menentukan N-gain score, transform, kemudian compute variable. Kita klik compute variable. Yang pertama kita tulis di sini post kurang pre. Post kurang pre. Jadi kita masukkan di sini post. Kita masukkan ini simbol kurang lalu kita masukkan pre. Oke kan? Nah, di sini sudah ada nilainya, kita ubah desimalnya menjadi 0 saja. Oke, kita lihat di sini sudah ada pos kurang pre. Kemudian kita
Kemudian kita lanjutkan dengan rumus yang tadi. Kita lihat, kita membutuhkan data skor maksimum dikurang pre. Skor maksimum dikurang pre. Transform, compute variabel. Ini tadi kita hapus dulu. Maksimum kurang pre. Kita masukkan nilai maksimum di sini adalah 100 dikurang pre. Pretest ya. Lalu kita okekan. Ini kita. Nah, di sini sudah ada maksimum kurang pre. Variabelnya kita nolkan lagi. Oke, di sini sudah kita hilangkan koma-komanya. Lalu untuk menentukan ini n-gain score, kita membagi pos kurang pre dibagi maksimum kurang ini. Transform compute variable, kita ketik n-gain score. N-gain score itu adalah n-gain score pos kurang pre dibagi dengan max kurang pre. Ya, itu adalah hasil n-gain score-nya. Kita lihat lagi di sini. Sudah ada tabel n-gain score. Kita bulatkan desimalnya. Tidak perlu ya. Kalau dibulatkan desimalnya jadi maaf, tidak perlu. Kita ternyata harus melakukan n-gain score persen. Kita n-gain score persen. N-gain score persen. Ya. Kita masukkan n-gain score dikali dengan 100. Oke. Nah, ini dia hasil n-gain score persennya. Lalu, untuk melihat rata-ratanya, kita bisa melakukan analyze, deskriptif statistik, lalu kita masukkan deskriptif. Nah, yang dalam kolom variabel ini kita pindahkan n-gain score dan n-gain score persen. Kita lihat di sini. Ini tidak perlu ya. Kita lihat min-nya. Oke. Lalu kita lihat min-nya. Di sini deskriptif statistik. Kita lihat dari min-nya di sini hasilnya. Kita lihat, kita copy saja ke Word ya untuk melihat hasilnya, lebih mudah untuk menjelaskannya. Interpretasi n-gain. Oke, di sini interpretasi n-gain. Jadi kita lihat n-gain itu biasanya diklarifikasikan ke dalam 3 kategori, tinggi, sedang, dan rendah. Jika nilainya di antara 0,3 sampai 0,7, nilai min-nya itu diklarifikasikan n-gain-nya itu kepada sedang. Sedangkan
lebih besar dari 0,7 itu tinggi, sedangkan lebih kecil dari 0,3. Pada data ini kita lihat demand-nya ini bisa kita lihat hasilnya itu 0,1 ya. Berarti 0,1 itu lebih kecil, berarti ini rendah. Sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diterima. Terima kasih.